Pernah kebayang nggak sih dapat tagihan miliaran rupiah dari pemerintah, terus pas kita tanya, ini cara ngitungnya gimana? Jawabannya malah muter-muter. Nah, kali ini kita akan bedah cerita persis seperti itu. Sebuah kisah tentang perjuangan mendapatkan transparansi atas tagihan 1,7 miliar rupiah. Coba deh bayangin, suatu pagi Anda buka surat dan isinya angka ini. 1,7 miliar rupiah lebih. Bukan menang lotre ya, tapi tagihan yang katanya harus Anda bayar. Situasi inilah yang dihadapi sebuah perusahaan. Tentu reaksi pertama mereka adalah pertanyaan yang sangat wajar. Simpel banget kan pertanyaannya? Tolong jelasin gimana caranya bisa muncul angka segini. Logis dong. Tapi ternyata di dunia birokrasi, pertanyaan sesederhana ini bisa jadi awal mula sebuah drama hukum yang panjang dan melelahkan. Oke, kita mulai dari awal. Gimana ceritanya tagihan 1,7 miliar ini bisa muncul? Semuanya berawal saat sebuah perusahaan tiba-tiba dapat surat cinta dari negara yang isinya tagihan super besar tapi penjelasannya minim banget. Jadi kejadiannya di bulan Agustus 2024. PT Zinminghua Engine dapat surat yang kelihatannya resmi banget dari Bea Cukai. Istilah kerennya SPKTNP. Intinya sih, kalian ada kurang bayar pajak nih, jumlahnya segini. Dan jumlahnya itu nggak main-main. Nah, kalau kita lihat rinciannya, porsi paling gedenya itu dari bea masuk. Lebih dari 1,5 miliar sendiri. Ditambah PPN sama PPH, totalnya jadi segitu tuh, 1,7 miliar lebih. Ini bukan cuma angka di kertas loh, ini beban finansial yang beneran bikin pusing. Jadi, SPKTNP itu apaan sih? Gampangnya gini. Ini tuh kayak surat koreksi tagihan dari Bea Cukai. Kalau mereka ngerasa ada salah hitung pas kita laporin barang impor, ya mereka bisa keluarin surat ini untuk nagih kekurangannya. Dan surat inilah yang jadi biang keladi semua masalah ini. Nah, setelah dapat tagihan segede gaban gitu, apa yang dilakuin perusahaan? Ya nanya dong. Tapi bukannya dapat jawaban, mereka malah kayak ngomong sama tembok. Inilah bagian kedua permintaan yang dibalas kesunyian. Lihat deh lini masa ini. Bikin frustrasi banget kan? Tanggal 1 Oktober, mereka minta penjelasan baik-baik. Aturannya 10 hari harus dijawab. Lewat. Nggak ada kabar. November, mereka naikin level. Ngajuin keberatan resmi. Aturannya 30 hari harus dijawab. Sama aja. Sepi. Akhirnya, karena dicuekin terus, Januari 2025, mereka bawa kasus ini ke Komisi Informasi Pusat. Oke, masuk babak baru. Pertarungan di Komisi Informasi. Dan ini penting banget dicatat ya. Di sini tuh mereka bukan lagi berdebat soal tagihan 1,7 miliarnya benar atau salah. Bukan. Mereka cuma nuntut satu hal yang paling dasar. Hak untuk tahu. Dan landasan mereka kuat banget. Ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Jelas banget di situ tertulis, setiap orang berhak minta informasi publik. Ini bukan soal boleh minta, tapi ini adalah hak yang dilindungi undang-undang. Intinya, argumen mereka di persidangan tuh kira-kira begini. Kami cuma minta penjelasan tertulis, itu hak kami. Kalian memang ngirim file Excel, tapi itu cuma angka mati, rumusnya nggak ada. Gimana kami mau ngecek? Terus kertas kerja auditnya juga nggak lengkap. Malah ada satu auditor yang nggak datang pas diskusi akhir. Kan jadi curiga, ada apa ini? Sekarang giliran pemerintah. Tentu Bea Cukai nggak diam aja. Mereka punya jurus-jurus pembelaan. Dan nggak cuma satu, tapi berlapis-lapis. Tujuannya, bikin kasus ini gugur bahkan sebelum masuk ke inti masalah. Jurus pertama mereka, masalah prosedur. Intinya, mereka bilang, kalian salah kirim surat. Harusnya ke Dirjen Bea Cukai, kok malah ke Inspektur Jenderal. Ini kayak kita komplain ke manajer cabang, tapi dibilang harusnya komplain ke CEO langsung. Gara-gara kesalahan teknis ini, mereka anggap seluruh gugatannya nggak sah. Jurus kedua, ini bukan informasi publik. Logika mereka, karena surat tagihan ini cuma buat satu perusahaan, ya ini sifatnya rahasia, private. Jadi menurut mereka, UU Keterbukaan Informasi Publik itu nggak bisa dipakai di sini. Cukup cerdik ya. Jurus ketiga, kan udah dikasih. Bea Cukai ngaku udah ngirim semua dokumen yang relevan lewat email, bahkan sebelum diminta secara resmi. Jadi permintaan baru ini dianggap kayak, ya spam, buang-buang waktu aja, karena toh informasinya udah di tangan mereka. Dan jurus pamungkasnya, mereka bilang kasus ini juga lagi jalan di pengadilan pajak.
Jadi, permintaan informasi ini dituding sebagai cara licik untuk cari-cari amunisi atau bahkan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan lain. Nah, dengan kedua belah pihak yang sama-sama ngotot dengan argumennya, Komisi Informasi harus turun tangan jadi wasit. Dan mereka nggak cuma duduk manis dengerin, mereka benar-benar investigasi langsung ke lapangan. Prosesnya tuh rapi banget. Pertama, mereka gelar sidang berkali-kali buat dengerin argumen masing-masing. Kedua, mereka coba mediasi, tapi buntu. Nah, langkah ketiga ini yang jadi kunci. Mereka datang langsung ke kantor Bea Cukai. Sidak lah istilahnya untuk lihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Dan disinilah momen ahanya. Pas sidak itu, Komisi Informasi nemuin bukti kuncinya. Ternyata file Excel yang ada di komputer Bea Cukai itu hidup. Ada rumusnya, ada formulanya. Beda banget sama file angka mati yang dikirim ke perusahaan. Ini bukti telak bahwa informasi yang diberikan memang nggak utuh. Dengan bukti ini di tangan, Komisi Informasi langsung mementahkan semua argumen Bea Cukai. Soal email yang dikirim duluan, nggak dihitung sebagai jawaban resmi. Soal permintaan dianggap spam, badan publik nggak punya hak buat bilang begitu. Dan yang paling telak, justru di aturan internal Bea Cukai sendiri tertulis kalau perusahaan berhak tahu dasar perhitungannya. Kena skakmat. Oke, sekarang kita tarik mundur sedikit. Lepas dari kasus satu perusahaan ini, ada pelajaran yang jauh lebih besar buat kita semua sebagai warga negara. Ini soal hak dasar kita untuk tahu. Penting banget buat dipahami ya, sengketa ini bukan soal benar atau salahnya tagihan 1,7 miliar itu. Sama sekali bukan. Ini soal hak kita untuk mendapatkan penjelasan yang logis yang bisa dicek dari setiap keputusan pemerintah yang ngaruh ke hidup kita, terutama soal uang. Jadi, apa pelajarannya buat kita? 1. Transparansi itu hak, bukan bonus. 2. Jawaban pokoknya gitu dari pemerintah itu nggak bisa diterima. 3. Untungnya ada lembaga kayak Komisi Informasi yang bisa jadi wasit. Dan yang terakhir, kita jadi tahu bedanya file mati dan file hidup. Yang satu bikin gelap, yang satu lagi bikin terang benderang. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau ada keputusan yang bikin kita rugi, apalagi soal duit, apa jawaban udah percaya aja sama kami itu cukup? Kasus ini nunjukin kalau keberanian kita buat bertanya kenapa adalah langkah pertama untuk menuntut pertanggungjawaban yang sebenarnya.